Oke, kali ini kita akan membuat pupuk organik dari kotoran hewan. Pupuk yang akan kita buat hari ini adalah dari kotoran hewan kambing. Seperti ini. Jadi fungsi dari kotoran hewan ini sangat tinggi sekali, yaitu kaya akan kandungan unsur hara, kandungan nitrogen, kandungan kalsium, kalium sangat tinggi sekali. Itu sangat bisa untuk membantu pertumbuhan dan pembuahan tanaman. Terus fungsi yang lain bisa sebagai untuk mengemburkan tanaman dan bisa menjadi media porus. Nanti bisa dipakai untuk sebagai media sayur-sayuran atau buah-buahan atau bisa tanaman lainnya. Terus bisa meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang kaya akan ramah lingkungan dan bisa memperbaiki struktur tanah dan sebagai penetrasi akar sehingga pertumbuhan tanaman lebih baik. Jadi seperti ini pupuknya. Tapi langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proses fermentasi. Kenapa? Karena pupuk kotoran hewan ini ketika masih baru itu mengandung amonia yang sangat tinggi. Jadi bisa membuat akar tanaman terbakar, bisa membuat pohon layu, dan nanti bisa membuat kematian. Jadi pupuk seperti ini yang masih ada butiran-butiran seperti ini bisa sebagai inang bakteri dan jamur yang nanti sangat tidak bagus untuk tanaman. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan sebelum pupuk ini dipakai, kita akan melakukan proses fermentasi. Jadi kali ini kita akan membuat 100 kg dari pupuk kotoran hewan, dari kotoran kambing. Jadi langkah yang pertama dilakukan adalah pupuk ditaruh di tempat teduh. Setelah itu agak diratakan, jadi agak tipis. Tujuannya apa? Nanti kita akan memakai E4 untuk fermentasi, disiramkan di atasnya biar nanti bisa merata. Jadi proses fermentasi kita ini kita menggunakan E4, ini efektif mikroorganisme 4. Ini yang kita gunakan sebagai starter untuk membantu proses fermentasi, yang dimana di dalamnya terdapat bakteri fermentasi yang sekarang baru posisi ditidurkan. Jadi kita akan aktifkan kembali supaya bisa digunakan untuk membantu proses fermentasi ini. Nah, untuk 100 kg dari pupuk kotoran hewan seperti ini. Jadi ini masih banyak butiran-butiran yang masih utuh, ini sangat tidak bagus. Nanti di sini banyak patogen, banyak bakteri yang tidak baik. Dan itu bakteri yang sangat tidak bagus buat tanaman. Nanti bisa membuat tanaman rusak dan membunuh tanaman. Jadi kita gunakan E4 seperti ini sebagai proses membantu untuk fermentasi. Dari 100 kg pupuk kita cukup membutuhkan 2 tutup E4. Satu tutupnya ini sekitar 12 ml. Jadi untuk 100 kg kita hanya cukup membutuhkan 24 ml dari E4. Langkah yang pertama, kita masukkan E4 ke dalam ember berisi air bersih. Cukup 2 tutup saja untuk 100 kg pupuk. Sudah cukup. Terus langkah yang berikutnya untuk memberi makan dari mikroorganisme dari E4 ini, kita memakai molase atau gula. Jadi ini tetes tebu atau bisa gula Jawa, atau kalau tidak ada bisa memakai gula pasir. Untuk ukuran takaran seperti ini kita cukup membutuhkan 100 gram dari gula. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gula seperti ini. Ini dipakai untuk membantu memberikan glukosa pada mikroorganisme pada E4 ini. Lalu diaduk-aduk sampai hancur. Itu campuran E4 tersebut kita masukkan ke dalam alat penyiram seperti ini. Kita siramkan merata ke seluruh bagian pupuk yang akan kita fermentasi. Pastikan semuanya merata, terkena. Nanti dibolak-balik. Jadi tingkat kelembabannya sekitar 30-40% kandungan airnya. Jadi ketika lembab, fermentasi akan cepat berjalan. Nanti dalam waktu 2 bulan
pupuk ini udah bisa dipakai. Tapi sebelum itu nanti kita cek dari 2 minggu dari pembuatan ini, nanti kita buka, kita cek keadaannya. Kemudian diaduk-aduk, semua diaduk dan pastikan merata. Jadi pastikan semuanya tersiram. Setelah tadi disiram semua, ini langkah selanjutnya kita cek. Jadi media seperti ini kita genggam. Nah, kita cek kebasahannya. Jadi ini udah cukup. Jadi ketika udah bisa menggumpal seperti ini, berarti tingkat airnya udah cukup. Setelah itu kita tutup, kita memakai kresek seperti ini. Tujuannya adalah biar pupuk tidak cepat kering. Jadi ketika proses fermentasi berjalan, pupuk masih dalam keadaan lembab dan tidak cepat kering. Proses fermentasi ini juga bertujuan untuk membunuh biji-biji gulma atau biji-biji rumput yang ada pada bekas kotoran hewan. Nanti dia akan ikut mati juga dalam waktu 2 bulan. Setelah proses ini dia akan mati dan nanti pupuk akan bisa dipakai. Ini kita tutup rapat. Setelah 2 minggu dari proses ini kita cek. Nanti ketika media dalam keadaan kering atau kandungan airnya udah tidak ada, kita bisa tambahkan air atau tambahkan molase lagi dan tambahkan E4 seperti proses yang di awal, biar nanti proses dalam 1,5 bulan ke depan, dari totalnya 2 bulan, kita bisa mendapatkan hasil dari fermentasi yang baik. Jadi bakteri-bakteri jahat dan patogen yang ada pada kotoran hewan nanti akan terfermentasi dengan sempurna, dan hasilnya nanti ketika jadi pupuk bisa digunakan dengan baik dan bisa digunakan untuk pertumbuhan subur pada tanaman. Nah, ini keadaan pupuk tadi dari kohe kambing yang udah fermentasi 2 bulan. Ini kondisinya seperti ini. Jadi butir-butirannya udah pada pecah, udah lembut halus. Ini bakteri-bakteri patogen yang tidak bagus buat perakaran udah mati, udah keadaan udah nggak panas juga, udah hampir netral seperti tanah. Dan ini bisa digunakan diaplikasikan untuk tanaman. Nanti ketika tanaman kebanyakan terlalu banyak pupuk kimia, nanti medianya bisa dicampurkan dengan ini sehingga nanti unsur hara yang ada dalam tanah nanti kembali bisa pulih sehat lagi dan pertumbuhan tanaman bisa bagus seperti ini. Jadi Anda bisa buat sendiri di rumah, nanti sangat mudah sekali caranya. Yang penting prosesnya kita harus memakai starter, pakai E4 tadi, sehingga fermentasi bisa berjalan dengan bagus. Oke, terima kasih. Ini sedikit sharing dari saya tentang pembuatan pupuk. Semoga bermanfaat.